Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andriano Seva Muhammad dengan NIM 30 12310045. Dan saya Panji Rizky Krisnarito Sabilila dengan NIM 30 123 1005. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil penelitian atau diskusi kami yang berjudul Implementasi Metode Lagrange dan Interpolasi Linear untuk Optimasi Data Penyakit Kanker. Baik, latar belakang kami melakukan research ini adalah karena kanker menjadi penyebab utama kematian di dunia dengan kasus dan angka kematian yang terus meningkat. Penelitian ini menggunakan metode Lagrange dan interpolasi linear untuk memprediksi angka kanker guna menentukan prioritas serta strategi penanggulangan yang efektif dan berbasis data. Baik, untuk rumusan masalahnya ada dua. Dan yang pertama adalah bagaimana prediksi jumlah kasus kanker global untuk tahun 2025. Dan yang kedua, bagaimana metode Lagrange dan interpolasi linear dapat membantu dalam analisis dan optimasi angka kanker. Lalu kami juga punya batasan masalah yaitu satu, penelitian ini hanya menganalisis data jumlah pasien yang terjangkit kanker. Analisis menggunakan metode Lagrange dan interpolasi linear untuk memprediksi dan mengoptimalkan prioritas dan strategi penanggulangan. Lalu data yang kami gunakan yaitu bersifat sekunder dan terbatas pada periode tertentu sesuai dengan ketersediaan data, yakni kami menggunakan dari tahun 2015 sampai 2024 dengan jenis data yaitu data bulanan. Baik, sekarang ke metodologi. Untuk metodologi, yang pertama ada data, dan data yang digunakan berasal dari data simulasi jumlah kasus kanker global per bulan dari tahun 2015 hingga 2024 dengan jumlah data 120 data. Dan ini mencakup tren tahunan dan fluktuasi bulanan yang telah disimulasikan secara statistik. Untuk proses analisisnya, yang pertama ada data dirangkum dalam tabel bulanan, dan kedua prediksi untuk tahun 2025 dilakukan dengan dua metode. Metode pertama yaitu interpolasi linear untuk hasil yang stabil dan Lagrange untuk memahami keterbatasannya dalam prediksi data besar. Baik, ini ada flowchart kami, yaitu kita mulai terus studi literaturnya ini lengkap sampai ke kesimpulan lalu selesai. Flowchart ini juga kami lampirkan di laporan kami. Lalu selanjutnya kita lanjut ke hasil dan pembahasan menggunakan metode Lagrange. Baik, datanya tidak kami cantumkan di sini karena ada 120 dan tentu akan sangat besar dan tidak muat di sini. Baik, jadi kami mengambil ilustrasi matematisnya saja, yaitu untuk memprediksi jumlah kasus kanker pada Januari 2025 kita bisa menggunakan data dari 3 bulan terakhir. Bisa menggunakan 5 atau 10 juga bisa, tapi untuk ilustrasi kali ini kita akan menggunakan data dari 3 bulan terakhir, yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2024. Di mana datanya Oktober 2024 X sama dengan 10, X0 10, Y0 23 95, lalu November X1 sama dengan 11, Y1 24,00. Ini maksudnya juta dalam juta ya, yang ini dalam juta. Lalu untuk Desember 2024 X2 sama dengan 12, Y2 sama dengan 24,05. Untuk di sini ini nomor bulannya, jadi Oktober bulan ke-10, November bulan ke-11, dan seperti itu. Lalu berikut adalah cara pengerjaannya. Ini rumus Lagrange-nya seperti ini. Lalu dihitung didapat
L13, jadi Januari dihitung ke bulan ke-13 ya, karena tadi di sana ada Desember yang 12, yaitu seperti ini. Ini apa tadi? Oktober kalau nggak salah, terus ada November, ada Desember. Setelah perhitungan itu kita dapat Januari akan ada prediksinya di Januari 2025 nanti akan ada 24,10 juta. Lalu berikut adalah grafiknya. Ini kalau datanya tadi ditaruh juga kayak gini jadinya titik-titik kayak gini. Ini adalah grafik Lagrange yang sudah kami gunakan, kami buat menggunakan Google Colab, dan di sini ada source code-nya. Ini juga kami lampirkan dalam laporan. Ini udah semuanya, ada 2 halaman kalau nggak salah. Iya benar. Ini tempat simpannya bisa diubah sesuai keinginan mau simpan di mana. Lalu jangan lupa di sini ada CSV ya. Ini datanya menggunakan Excel ya, menggunakan Excel untuk memasukkan datanya agar bisa, untuk menginput datanya agar bisa diproses oleh program tersebut. Baik, silakan Mas Panji dilanjut. Baik, untuk hasil dan pembahasan metode interpolasi linear. Untuk hasil dan pembahasannya, ini untuk memprediksi jumlah kasus kanker pada Januari 2025 menggunakan data bulanan. Seperti contoh Desember 2024, X0 sama dengan 12, Y0 sama dengan 24,05. Untuk Novembernya 2024 ada X1 sama dengan 11, Y1 sama dengan 24. Digunakan rumus interpolasi linear substitusi nilai X 13X sama dengan 13X sama dengan 13 Januari 2025. Baik, berikut adalah rumusnya, yaitu ini Y sama dengan Y0 tambah X1 tambah X kurang X0 bagi X1 kurang X0 dikali Y1 kurang Y0. Dan di bawahnya adalah untuk datanya 24,05 tambah 13 kurangi 12, 12 12 kurangi 11 dikali 24,00 kurangi 24,05. Y sama dengan 24,04,05 tambah 1 dikali min 0,05 dan jawabannya adalah 24,00. Nah, berarti kalau menggunakan itu ya Mas ya. Nah, menggunakan interpolasi linear. Iya. Baik, berikut adalah untuk grafiknya, grafik prediksinya, grafik grafik dari data 2015 ke 2024. Itu banyak. Ini pakai juta, satuannya juta. Berikut adalah source code-nya, kurang lebih hampir sama dengan source code yang tadi, yang Lagrange, kurang lebihnya sama.
dan ini seterusnya juga. Baik, kembali lagi. Mohon maaf tadi ada Gangguan sedikit jaringan. kesalahan teknis, ada kendala ya. Tadi Ya. tiba-tiba listriknya padam, Mm-mm. tapi sekarang udah bisa lagi, udah ada lagi lampunya, jadi bisa Lanjut kelihatan lagi. lagi mukanya. Baik, tadi sampai di mana tadi? Sampai di tabel hasil Tabel. prediksi ya. Ini adalah tabel hasil prediksi dari Lagrange dan juga interpolasi linear. Terlihat di sini ada perbedaan yang cukup signifikan ya Mas ya, di Ya, mana interpolasi linear terlihat lebih detail daripada Lagrange. grades-nya. Ini adalah, dan ini di sini ada selisihnya, Selisih. ada 0,09%, 13%, nggak sampai 1% sih, cuman ini Cuman kan dalam bentuk juta, jadi lumayan banyak, dan kita lihat lebih stabil yang interpolasi linear. ya Oke, lebih stabil. lanjut. Ayo silakan Mas Panji. Baik, untuk kesimpulannya, metode interpolasi linear berhasil digunakan untuk memprediksi jumlah kasus kanker global untuk tahun 2025 dengan hasil yang stabil. Seperti yang tabel yang tadi itu yang sudah dijelaskan. Dan untuk metode Lagrange memiliki keterbatasan dalam menangani data besar dan menghasilkan nilai prediksi yang tidak realistis. Yang tadi sudah diperbandingkan tadi dengan tabelnya itu tadi. Nah, Baik, setelah melakukan beberapa penelitian tadi, kita sudah menarik kesimpulan juga barusan, lu tidak lengkap jika tidak memberi saran gitu kan. Meskipun kami tidak terlalu tahu mendalam dalam dunia medis gitu Mas ya. iya, Yaitu diperlukan penelitian lanjutan dengan data yang lebih terperinci dan metode prediksi lainnya. Jadi tidak terbatas hanya dalam dua metode ini, juga bisa dilakukan penelitian menggunakan metode lain untuk mengoptimalkan data kanker ini ya, agar setidaknya bisa mengalami penurunan. Lalu implementasi strategi mitigasi resiko harus dilakukan untuk mengurangi dampak peningkatan kasus kanker. Lalu ada juga penggunaan metode statistik yang sesuai dengan karakteristik data sangat penting untuk hasil prediksi yang valid. Seperti yang tadi, metode Lagrange rupanya tidak cocok untuk dilakukan dalam data yang jumlahnya besar atau banyak. Jadi kami menggunakan dua metode, yang satunya adalah interpolasi linear. lebih stabil untuk hasilnya. Benar. Baik, mungkin segitu saja untuk presentasi kami. Mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Tuh, Lalu mohon maaf bila ada kesalahan kata atau dalam penayangan slide-slide kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tuh, mantap. Akhirnya kelar.